Hearing seasonnya band Random, album ketiga mereka yang berjudul Melawan Batas. Ya. Acara hearing seasonnya Random ya. Oke. Dari Bekasi. Yap. Siap, siap. Wah, gokil nih. Bersama dengan saya Chris Biantoro. Wah. Kita berada di Berpacu Dalam Pangloni. Oh iya nih. Hari ini persis di tanggal 17 Agustus. Oh iya. Indonesia yang katanya ini merdeka Ya. udah ke 79 tahun. Dan Ya. kita harapkan buat teman-teman, apa definisi merdeka buat lo? Definisi merdeka kalau buat kita, bersenang-senang, bersilaturahmi untuk kewarasan. Kami bersama, tak tergoyahkan, melangkah bersama melawan batas. Dan kami bersama, tak tergoyahkan. Band yang mengecap secara establis, band yang terakhir wilayah Bekasi dan sekitar, patriot-patriot Kenung Isakep, waduh, wilayah unit Pang Bekasi nih, yang dari 97 semangat kami untuk berkarya, dan juga kami tetap mendedikasikan dalam tiap-tiap karya yang kami buat hingga saat ini, yaitu untuk para mendiang, rekan-rekan yang telah mendahului. Semoga rekan-rekan yang pernah tergabung di Random bisa diterima di surga terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan Batas ini sebenarnya rangkuman dari single yang berjudul Semangat Merdeka. Jadi ini sebenarnya relate. Kenapa Random memilih tanggal di 17 Agustus? Korelasinya adalah single pertama dikeluarkan di 2023 yang berjudul Semangat Merdeka, untuk melanjutkan menjadi full album. Dan syukur alhamdulillah setahun berikutnya, yaitu tahun ini 2024, berisikan beberapa track. Ada 8 track ya kurang lebih. Ada 8 track dalam album ketiga ini sendiri yang berjudul Melawan Batas. Nah, serunya momen ini dan serunya juga yang dikemas oleh Random, kita akan ada hearing session. Ia akan dijelaskan dalam tiap materinya. Materi 1 berjudul ini nanti akan dijelaskan. Materi 2 berjudul ini, ceritanya seperti ini seru banget. Intuit ngeblend tentunya dengan semua teman-teman yang datang pada hari ini. Halo, gue Kero dari Klinik Jiwa. Ingin mengucapkan selamat untuk Random atas peluncuran album ketiganya yang berjudul Melawan Batas. Halo, Vivi Ritual Boom dan Yang Hitam. Gue mau ngucapin selamat buat Random. Selamat untuk Random yang telah mengeluarkan album ketiganya. Gue Abdul dari Busuk. Selamat buat Random atas rilis album yang ketiganya dengan title Melawan Batas. Buat Bli Haji dan juga Bang Ican dan semua teman-teman Random, angkat topi, salam hormat tentunya buat Random. Yuk langsung aja yuk, the one and only, the living legend, unit Pang Bekasi, Random. Asik. Inilah dia untuk pesta perilisan kami dalam album yang ketiga di 2024, Melawan Batas. Nah, di sini sebelumnya kita sudah melihat langsung Random dengan formasi yang sekarang ya. Pak Cipoy, apa kabar Pak Cipoy? Suhat, Bang Icang apa kabar? Bang Aris. Oke, ini kayaknya mic bisa dipegang, token udah diisi semua. Beli Haji. Oke, Random udah berkumpul pada hari ini dan semua dikabarkan tentunya dari kita semua diberikan karunia kebaikan ya, dan juga kesehatan. Emang jiwa nasionalismenya tuh dominan banget kalau yang kulihat. Kalau sebenarnya dari Random sendiri bisa meluruskan atau menambahkan kenapa di 17 Agustus selalu? Bang Ades? Selalu. Enggak, sebenarnya itu kebetulan ya. Kebetulan tahun lalu kita tulis single Semangat Merdeka. Ya. Karena Semangat Merdeka itu waktu tahun lalu jaraknya berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.
relate dengan judul lagu kita Semangat Merdeka atau Merdekanya. Nah, dari situ relate juga ke album Lagu Banyak Tiga. Melawan Batas. Jadi kita mau jadikan tanggal itu jadi tanggal sakral untuk merilis album ini. Kalau kita di nasionalisme, kita nasionalis. Artinya kebetulan aja. Kalau memang nggak mau dikaitkan sama nasionalisme, kita ya mau semua warga negara ya. Kalau ngomongin berbicara kebetulan secara nasionalisme pasti setiap individu memiliki hal itu lah ya, tanpa disadari gitu ya. Entah seperti apa dia membuatnya, tapi inilah yang Random lakukan. Gue ngeliatnya ini 17/2023 kalian merilis single. Nah yang gue pertanyakan adalah ketika kalian merilis single Semangat Merdeka, sebenarnya itu udah ada amunisi dari 8 track ini atau baru single persis itu baru satu materi doang? Baru satu materi. Serius? Serius. Berarti 7-nya itu kalian udah planningin? Sudah planning, cuma nggak ada keburu aja. Selama setahun itu Bang Icang ada syuting FTV? Bang Icang bisa dijawab? Selama setahun Bang Icang planningnya itu loh mateng banget, 7 tracknya lagi. Nah, kebanyakan sih emang si Aris yang bikin lagu. Oke. Iya. Kalau gue sempet-sempetin aja. Soalnya sebenarnya target kita untuk keluarin album itu setelah single itu nggak lama. Jadi tahun yang sama harusnya kita targetnya tuh album ketiga ini. Oh harusnya tuh tahun lalu itu harusnya udah rampung. Harusnya udah rampung. Harusnya udah rampung. Ya cuma tahu lah ya. Satu dan lain. Akhirnya prosesnya jadi agak panjang. Berapa lama tuh Bang kurang lebih? 2 bulanan. 2 bulan? Rampung dalam 7 track itu? Lumayan, tepuk tangan dong. Gokil. 7 track itu loh. 7 track kita juga gak nyangka kan? Biasanya 1 track lagi satu bulan ya. Lanjut Bang. Oh 8 track. 8 track ya? Oh, Karena yang apa namanya? Single kita yang Semangat Merdeka. Semangat Merdeka? Take ulang? Oke, berarti 8 track dibuat dalam kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. Kenapa 8 Bang? Apakah memang pas banget ngejar itu 8? Emang sekilas itu kali lah ya. Nggak mau, sempet sih mau 9 ya. Biasanya kan ada, sebenarnya ada 10 cuma yang dikeluarkan 8 dulu gitu kan. Ya kayak dulu kan 10 tuh. Sempet mau bikin 9 kayak QQ gitu kan. Tapi yang satunya lagi aku mau sempat apa namanya ada kompilasi gitu ya. Jadi takutnya udah nggak fokus itu yang udah 8 track aja. Biar matang. Jejak Perang ini concern kalian terhadap apa sih? Jejak Perang. Gue ngambil yang track ini dulu deh. Jejak Perang ini untuk apa sih? Concern kalian ke apa? Jejak Perang itu sebenarnya rasa prihatin kita ya untuk keadaan sekarang ya, banyak perang ya. Terus konsep kita adalah banyak korban yang seharusnya nggak jadi korban, tapi jadi korban seperti anak-anak kan korban nggak tahu apa sebenarnya. Jadi itu bentuk rasa prihatin kita, Empati dan kepedulian ya. Bang Cipoy, apa kabar Bang Cipoy? Bang Cipoy, kesibukan lu sendiri gimana Bang? Memanage antara fase lo yang sekarang dengan band? Recording aja gue tuh sama sekali lupa materi albumnya sebenarnya karena udah apa ya ya gitulah kerjaan lah pokoknya. Jadi kantor rumah gitu kan, dan jadi gitu dengerin satu part gue isi, satu part gue isi, kalau nggak enak pulang lagi. Sebenarnya yang lama itu gue sih. Yang paling cepat Icang karena dia beli gorengan doang. Emang ya udah waktu yang dulu sama sekarang itu udah beda banget. Gue recording aja paginya gue masih meeting dulu. Jadi setelah meeting baru gue recording. Ya seru. Jadi apa ya, makanya Melawan Batas ini ya ini gue ada komitmen sama keluarga, gue ada komitmen sama kerjaan, tapi gue juga ada komitmen sama band.
dengan semangat gue yang gue ya kita semua gampang lah gitu kan. Itu makanya ngelawan batas. Umur nggak jadi batasan buat kita, kesibukan nggak jadi batasan, tapi visi dan misi kita, hobi kita, lifestyle kita tetap ngepang. Itu yang bikin kita kuat. Itu yang dibutuhkan sama Random. Beli Haji, apa kabar Beli Haji? Alhamdulillah baik. Lo mewakili dari New Hope X Records sendiri. Gimana caranya di era sekarang ketika sebuah project sudah merilis dan melihat fasenya sekarang, apa yang dilakukan oleh New Hope untuk dalam bentuk promonya? New Hope sebenarnya hibernasinya bersama dengan Random dari 2009 terakhir New Hope itu menggelar Level Creation. Setelah itu hibernasi karena masing-masing anggota juga sibuk. Nah, kebangkitan New Hope juga berbarengan dengan bangkitnya lagi dengan melihat kondisi sekarang dengan semangat yang masih ada di anak-anak Random. Jadi New Hope memutuskan untuk merilis album ketiga Random ini. Melihat situasi sekarang, memang New Hope sudah lama ketinggalan dengan perkembangan dunia musik sistem sekarang ya. Ya. Makanya kita mencoba mulai berkolaborasi lah dengan komunitas-komunitas yang berjalan sekarang. Salah satu yang kita sudah coba jalan kolaborasi dengan Stay Young dan Warrior. Ya mudah-mudahan dengan Stay Young dan Warrior kita kolaborasi untuk menggelar Pogotek. Pogotek, oke. Itu berarti next agendanya ya. Next agenda. Untuk Random ini sendiri dari New Hope sudah mengagendakan untuk tour. Untuk tour Random sendiri akan dimulai di September. Berarti di tahun ini ya? Ya, di acara Lorong Hitam sebagai start tour pertama di September. Nanti berlanjut di Pogotek 21 September. Setelah itu kita berangkat ke Bali di 3 titik di 28-29 September. Setelah itu Tangerang. Setelah itu insya Allah di 18, 19, 20 itu di Singapura dan Malaysia. Bulan? Oktober. 18 itu di Singapura, 19 di Malaysia, dan 20 di Kuala Lumpur. Di KL. Insya Allah di Bekasi nanti kita bikin Random Loud Fest. Kemungkinan. Oh, Random Loud Fest. Nanti mungkin untuk line up sendiri belum kita siapkan. Siap nih. Konsepnya mungkin mirip seperti Rebel Fest. Rebel Fest ya, yang pernah Beli Haji buat ya. Jadi hanya bandnya nggak banyak, paling 7 atau 8 band. Ya, Rebel Fest itu 7. Dia suka dengan angka cheat. Siap Beli. Jadi kurang lebih itu ya Beli ya. Spillnya ya. Siap. Itulah dari preparation yang dilakukan sinergi antara New Hope Inc. dengan Random itu sendiri ya. Jadi kayaknya kalau namanya launching album, kayaknya nggak enak kalau kita nggak ada sesi yang namanya hearing session. Dan hearing session kita ada 5 track dan gua akan bacakan per tracknya, track demi track. 5 track yang sudah dikurasi dari Random sendiri dan official dari New Hope Inc. Record, itu ada Jejak Perang, Semangat Merdeka, Punk Sampai Mati, Melawan Batas yang dijadikan title album, dan terakhir Dengar dan Hentikan. Kita akan mendengarkan per track. Per track didengarkan akan dijelaskan oleh songwriter kita, Bang Ades, Bang Icang, Bang Cipoy, dan juga Beli Haji, boleh masing-masing ya. Langsung aja kita dengerin hearing session Random dalam album Lawan Batas untuk track yang pertama, The Sounds Call Jejak Perang. Oke. Kami ya, Random ya. Terus terang kita menolak
dan sekarang masih terjadi di bumi Palestine. Jadi ini bentuk support dari Random untuk kebebasan anak Palestina. Seperti di dalam dirinya ketika mereka tidur, ketika bermain, mereka punya rasa gak aman karena ada bom, tembakan dan lain-lain. Kita nggak bisa support yang macam-macam, jadi kita tuangkan dalam bentuk lagu sebagai support untuk kebebasan. Sebenarnya sih bentuknya untuk komunitas kita juga biar nggak diem lah tentang Palestina. Karena di sana kan udah hancur-hancuran gitu ya, bukan masalah agama lagi. The next track, Sounds Go, Semangat Merdeka! Semangat Merdeka ini mewakili kembalinya Random dari tidur lamanya selama 16 tahun. Selama 16 tahun udah jadi lagu ini. Ini mewakili semangat Random yang tadi sempat gue spill dari sebelumnya. Ya, semangatnya sama. Kita punya semangat yang sama, kita punya passion yang sama. Kemudian kenapa ada Merdeka? Ada semangat Merdeka. Itu juga sebagai bentuk dari apa yang kita rasa dan sebelumnya sudah semangat yang sama. Dan sebenarnya dengan adanya dengan bertambahnya usia perubahan pikir dan lain-lain, kepantasan dan lain, yang namanya merdeka tetap merdeka. Ya, kita merdeka buat berkarya, ini lagu. Makanya akhirnya ini semangat merdeka ini mewakili anak Random sampai saat ini. Semangat merdeka. Semangat Merdeka. Di single Semangat Merdeka ini mungkin pertama kalinya Random memasukkan unsur ska di lagu-lagunya Random. Di sini mungkin bisa kita dengar juga ada sedikit reggae, ada ska. Nah itu nanti di album ini mungkin ada 2 lagu, ada setelah karena single ini jadi ketagihan juga bikinnya, ada bagus sekali. Check this one out, Pak Sampai Mati! Kita mau nekanin, mau menghapus statement negatif tentang punk ya. Kalau orang itu punk itu mungkin dari dandanannya semuanya negatif. Kalau enggak, buat kita punk itu ideologi. Ya, punk itu diri sendiri ke depan. Jadi kita mau lihat kasih untuk orang jual ya. Kalau punk itu nggak selalu negatif. Punk Sampai Mati ini sebenarnya pandangan Random sendiri juga terhadap punk itu sendiri. Jadi buat Random punk itu ya ideologi kemandirian, anti kampana kita nggak hanya sekedar fashion, itu udah menjadi ideologi. Ya buat Pang Sampai Mati, terima kasih juga buat Opa Kerol ya, terus Tidong, terus teman-teman dari Mata Kau yang buat backing vokalnya, ya sampai selesai kita bikin album. Yang kalau gue sih pribadi ya bukan dandanan sih sebenarnya, tidak hanya ya. Iya, gue dulu pernah cerita sedikit ya, begitu gue pernah singgah di rumah Roni, udah gue anak normal, dia bilang waktu itu gue mau buat tato, nggak kebayang kan kalau gue buat tato ya. Di gigi
gue udah Roni bilang gue mau buat tato dia Ron. Kata Roni, ngapain lu buat tato? Karena gue merasa pang zaman itu ya. Zaman itu masih wah kacau deh. Itu kata Roni gini, pang tuh di hati. Jadi itu sampai sekarang gue. Iya, jadi penerapannya. Iya. Nggak bisa dengan kata-kata lah pokoknya. Gitu kalau menurut gue sih. Sebenarnya kalau gue menerjemahkan pang sampai mati ini apa ya? Tadi udah jelas, nggak cuma dandanan, nggak cuma spike-nya, nggak cuma lo mabok, tapi jadi diri sendiri dan lo care sama sekeliling lo, itu udah pang buat gua ya. Kalau zaman dulu kita mungkin dandanannya masih nunjukin, tapi ya kita pang dengan cara kita saat ini. Kita tetap berjuang buat diri kita, buat keluarga, buat teman-teman, buat saudara-saudara. Dan satu hal yang penting adalah pang itu bukan bicara tentang kepalsuan, tapi pang itu adalah aslinya diri lo gimana. Kalau emang lo nggak suka, lo speak up nggak suka gitu. Kalau lo suka ya bilang aja suka gitu. Jadi buat apa lo penuh kepalsuan hidup lo, yang ada lo bakal hancur sendiri. Nah ini The South Score melawan batas. Melawan batas ini sebenarnya lanjutan dari lagu Semangat Merdeka ya. Semangat kita berkumpul, kemudian kita ngadain bareng lagi, plus doa kita untuk sehat terus, semakin berkaya bersama dalam bareng random. Harapannya ke depan random tetap random yang sekarang, dengan banyak batasan, dengan banyaknya kesibukan masing-masing, tapi kita bersama komit untuk saat ini sampai ke depan kita mau coba terus berkarya, walaupun bisa dibilang banyak hal-hal yang mungkin buat kita sedikit apa ya namanya ya, ada pengorbanannya ya, kita nggak lagi sekarang ya. Dari dulunya kita ya ada keluarga, saat ini kita tanggung jawab, ada keluarga, ada kerjaan. Nah, lagu Batas ini juga kenapa jadi title? Lagi lagu ini menjadi apa namanya, salah satu lagu yang mewakili random saat ini, kondisi saat ini dan sekarang Sikon yang sekarang ya. kita anggap mewakili secara keseluruhan, jadi akan sebagai title album juga. Begitu korelasinya lah ya. Jadi kenapa dijadikan untuk title album ini sendiri, Melawan Batas. Beli Haji mungkin mau nambahkan yang lain? Bang Cipoy, silakan. gue coba tambahin Ya. Melawan Batas ini sebenarnya kita ini ya di apa aktifnya lagi random ini, kita dulu tanpa dokumentasi, kita footage selama aja dari teman-teman, Minimnya media ya. iya kita tuh sama sekali nggak ada dokumentasi, boleh dibilang. Kita dari YouTube kita lihat tuh ternyata kita masih ada yang iniin kita. Terus dari situ kita mikir mulai serius dengan usia kita yang nggak muda lagi, tapi kita masih tetap pengen berkarya dan mungkin karya-karya kita buat kalau gue pribadi ini buat legacy gue, buat gue punya anak, kalau bapaknya juga punya apa, bisa berkarya gitu ya. Jadi tetap positif lah gitu, untuk memberikan pelajaran ya, khususnya buat anak gue. Kalau lo ngeband bukan berarti lo orang rusak, lo ngepang bukan berarti lo orang berantakan, tapi lo menciptakan sebuah warisan, sebuah karya untuk bisa memotivasi orang,
untuk bisa memberikan semangat untuk orang lain. The sounds go. Dengar dan hentikan. Dengar hentikan, sebenarnya itu lagu di tahun 99 gue buat, cuman gue bikin liriknya aja, cuman musiknya Aris yang buat. Karena waktu itu kita untuk punk klinik ya, itu termotivasi buat temen-temen mahasiswa di aktivis 98 ya. Emang gue buat untuk mengenang teman-teman aktivis tahun 98 yang udah merubah negara. Karena waktu itu semua penyampaian kita buat pemerintah kayaknya ditolak semua gitu, cuman di keep aja gitu sama pemerintah saat itu ya, Orde Baru. Jadi lebih ke memang untuk aktivis itu lagu itu. Tahun 99 akhirnya dirilis di punk klinik di tahun 2000. Iya, tahun berikutnya. Iya. Sebelumnya juga gue terima kasih ya, dari 2006 sampai 2022 kita vakum, ada beberapa teman-teman yang bantu kita. Ada Yai dari Pitstop, ada Marlon dari lu apaan sih lo belum? Gua lupa. Iya, Marlon, terus ada Eko kerusakan. Misalkan, iya. Eko cobek. Banyak yang bantuin, ada Apang juga. Ijem juga. Ini cintaku lah pokoknya. Kuncen. Yeah, terus ada Tidong, ada Ijil, ada Nyinying yang bantuin dari 2006 tahun sampai 2022 ya. Gitu. Walaupun ini lagu lama, sengaja kita remaster ya. Karena untuk dokumentasi tadi kita juga nggak ada lagu hari ini. Jadi sengaja kita masukkan album 23 ini. Terima kasih. Yuk, sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ipan dari Pop Aktif .id. Pop Aktif. Selamat malam, Random. Wih, gokil. Amalan gue nih. Gue cuma mau komentarin ini acara ini satu terobosan baru yang buat gue sih oke banget dari Random ya. Dia udah mau hearing session, mungkin nanti bakalan ada workshop sebelum pembuatan lagu ya. Ini keren banget sih buat gue. Yang mau gue tanyakan satu nih. Kenapa Klinik Jiwa? Kenapa cover Klinik Jiwa? Jiwa itu teman band angkatan kita ya, teman satu perjuangan. Royalty-nya cincang. Dibantuin. Cuma kita satu kompilasi di Punk Klinik, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang secara genre musik itu berubah. Ya. Tepuk tangan dong buat Opa Kero. Nah, FYI, informasi aja nih buat teman-teman. Random dalam runutan nanti eksistensi dia sekarang. Jadi yang berurusan sama Random bisa hubungin langsung buat email dan lain-lainnya ke Opa Kero. Cek. Opa, bisa dilanjutin Opa? Klinik Jiwa lewatnya apa sekarang? Genre-nya apa sekarang? Sebetulnya Klinik sendiri tidak terlepas dari punk. Cuman karena kita dari Klinik Jiwa sendiri mengeksplor dengan alat-alat elektronik yang ada saat ini, jadi ya gitu, mungkin orang nggak akan mengerti dengan apa ya, eksplorisasi dari Klinik Jiwa sendiri gitu. Padahal sebetulnya intinya kami masih tetap punk gitu. Cuman punk yang kami bawa ini sebetulnya di luar sana tuh dari 80-an sih mah udah ada sebetulnya gitu kan. Cuman di Indonesia ini mungkin baru merambah saat ini. Bahkan sekarang udah mulai banyak ya gitu yang bermunculan gitu ya, apa genre-genre
pang-pang yang apa dengan instrumen elektronik seperti itu. Itu aja sih. Kita pertama dengar tuh menarik ya lagunya Jiwa yang sekarang kita dengerin menarik. Kemudian liriknya juga lugas, keras. Kemudian kita kebayang gitu, kita mau coba gimana kalau kita cover tapi musiknya dari digital dibuat versi random. Ya, kayak gimana sih jadinya? Ya, itu tadi jadinya. Dan satu hal lagi, gue ngefans sama Klinik Jiwa sebenarnya dengan konsep musiknya. Keren ini zamannya gue main gundu dia udah ngepang. Jadi gue salut. Pak Carol. Halo teman-teman Random, ya selamat ya untuk launching album ketiganya. Gue Rins dan Wi-Fi dari Loud and Roll ID channel. Mau nanya nih, kalian kan berdiri sejak 97 ya, dan itu waktu yang sangat lama banget. Gimana caranya kiat-kiat kalian mempertahankan band supaya tetap kompak? Ya seperti yang kalian tahu, band itu kan challenging banget ya, terutama di Indonesia kayak gitu ya. Karena genre punk ataupun yang lain-lain di bawah tanah itu nggak umum seperti itu ya di masyarakat luas, terutama bagi mereka pendengar musik. Nah, di dalam band, di internal band itu kan pasti ada yang namanya perbedaan, terus kayak apa, tantangan, lagu atau apa ya, perbedaan lah seperti itu. Gimana kiat-kiat kalian hingga detik ini bertahan gitu, menjadi random hingga 2024 ini gitu. Itu aja sih. Soalnya band itu challenging banget men. Jadi pas sama namanya juga ya, random. Pas sama namanya random. Terus dari 97 itu apakah ada pergantian personil seperti itu? Dan kalau memang ada, kenapa kayak gitu? Kayak gitu aja random sukses terus. Ada isu juga ya, Pantat lagi ribut juga ya. Ini kan random lagi ribut. Pantat juga yang mau ribut juga ya. Gue suka nih yang lagi ribut semua ya. Mantap ya. Kita masih gimana cara mempertahankan ya? Gue bisa jawab ya, karena kita sempat vakum 2006, 16 tahun lamanya, terus balik lagi 2002. Kalau kita di random, kita ngeband itu fundamentalnya dulu ya kita lihat ya. Fundamental kita ngeband buat apa sih? Kalau fundamental kita ini di random, fundamental kita ngeband itu bukan untuk ya gua mesti ngeband harus yang serius dan gimana gitu ya. Kita lebih ke persahabatan. Ya, kita kenapa persahabatan? Bersilaturahmi dan kekeluargaan. Nah, jadi nggak ada beban ini ya. Kita ngeband tuh nggak ada yang harus terbebani oleh waktu dan lain-lain. Kenapa mau nambahin ini? Yang gue tambahin sedikit. Random memang mungkin kalau personil nanti Icang yang punya random sebenarnya Icang. Gue juga generasi yang nggak tahu terakhir apa gimana. Gue yang paling muda tapi gue udah ubanan gitu. Jadi ya random itu unik. Mungkin dulu kita egois, kita juga ngalamin masa-masa sulit, ribut. Gue buka di sini 2006, gue keluar karena gue udah nggak cocok lagi di random. Yang pertama kali keluar mungkin gue di tahun 2006 itu setelah kita main di Bali ya Jam. Kita Karnival, kalau nggak salah itu panggung terakhir waktu di 2006. Gue bilang gue udah sampai di titik jenuh. Seiring perkembangan waktu juga kita sampai sekarang, thanks God, random bukan cuma sekedar band, tapi random adalah keluarga. Dan kita punya misi kita bukan cari uang di band ini, walaupun kita semua perlu uang. Kita punya orang-orang yang support random, makanya doain kita lewat New Hope Inc. Kita bisa rangkul teman-teman yang kurang punya kesempatan. Kita ada planning yang buat kita cukup besar. Kita mau spill di sini ya di New Hope Inc. Mungkin kita bakal bikin PT buat mengakomodir teman-teman yang punya keahlian yang tapi nggak
juga punya kesempatan, belum dapat kesempatan, mudah-mudahan dengan adanya New Hope Inc. sebagai PT kita bisa maju bareng, kita bisa berkarya bareng, kita bisa bikin sejarah di Belantika musik, di skenanya musik Indonesia. Hopefully itu yang kita rencanakan. Personil banyak lah, sampai pemain Real Madrid ada di sini. Banyak nggak kehitung, tapi yang penting silaturahim gue terjaga sampai sekarang. Itu paling penting sih buat gue. Itu poinnya ya. Iya. Poinnya. Mau vakum sampai kapanpun tetap silaturahimnya tetap terjaga. Itu aja. Ya, selamat malam. Saya Gunawan dari Southampton. Kadang sama dalam random eksistensinya. Gue pernah dengar juga band Swedia Love Center 22 tahun vakum ada lagi itu band. Ini juga keren sih. Yang tadi gue denger kan dari sekilas dari session 5 lagu ya. Itu genre-nya ada pop, ada punk, ada unsur ska juga. Apakah nanti ini selanjutnya harusnya akan seperti itu atau mungkin mau di mix culture lagi dengan sub-sub genre punk yang lainnya gitu, misalnya mau keras punk ya atau hardcore kan atau apa gitu ya. Itu satu sih. Nah yang kedua, lihat budaya kultur subkultur punk Indonesia sendiri mungkin kan melihat ada yang bicara idealisme dalam berkarya, ada yang bicara kompromi dengan korporasi. Nah untuk Random sendiri ini kedepannya melihatnya ya apakah tetap idealisme dengan DIY-nya, dengan labelnya, atau akan kompromi dengan ya korporasi internasional yang selama ini gue melihat di Deming Festival ya seperti itu. Bisa ketiga tadi albumnya keren, udah ngeluarin digital juga, udah ngeluarin CD juga. Apakah nanti ada bikin box set, kaset tip dan vinyl juga gitu mungkin ya. Itu aja sih, terima kasih. Kenapa ada beberapa unsur sengaja kita masukin di album ketiga ini, ada beberapa unsur, ada ska, udah ada sedikit sentuhan metal di situ ya, kayak cuma punk. Itu untuk membedakan Bangkit Random yang sekarang dari dulu ya, dari sebelumnya selama 16 tahun vakum. Memang sengaja kita masukkan beberapa unsur musik lainnya di album Random ketiga untuk membedakan bahwa kita kembali dengan kondisi yang berbeda, dengan satu yang berbeda, dan termasuk cara pandang kita, pola pikir kita juga semuanya berbeda. Kita gabungan jadi satu dan kedepannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi, apakah kedepannya akan sama atau bagaimana ini? Kedepannya kita nggak tahu, karena kita buat karya itu ngalir gitu aja. Jadi kita nggak ngebatasin musik kita sebatas ini enggak. Jadi kita buat ngalir aja. Kita coba jadi random yang sekarang, terus kita musiknya seperti ini ya. Untuk kedepannya masalah perilisan apa akan memproduksi video atau tidak, sementara ini rencana yang ada di Random, kita mungkin akan merefresh album kedua dalam bentuk kaset, karena Random sendiri nggak punya fisiknya dan album kedua, jadi kita rencana merefresh album kedua. Buat yang pertanyaan pertama mungkin ya, ini kita dari background musik yang berbeda. Aji mungkin lebih ke metal, Aris ke punk rock, Icang ke skinhead, dan gue juga apaan aja gue makan gitu. Makanya ya enaknya di Random gitu. Kalau emang dia udah ada ide, ya kita ngikut aja, nggak mau maksain kehendak, karena apa yang didengar sama teman-teman semua di sini sekarang ya itulah Random yang asli. Kita nggak, benar kalau dibilang punk nggak juga punk, gue juga sadar gitu, nggak juga punk, metalnya ada, ini skanya ada. Jadi ya balik lagi, musik Random seperti ini, kita punk dengan cara kita. Itu aja. Maksudnya ya, bukti eksistensinya ke depannya apakah pakai jalur tetap DIY atau memang masuk industri kompromi dengan korporasi multinasional. Ya itu hak masing-masing band sih. Kita kalau lihat luar juga ada yang tetap masih konsisten, ada yang tetap ya mereka masuk industri. Kalau dari Random sendiri gimana gitu konsep ke depannya? Untuk kedepannya mungkin Random yang masih seperti ini gitu, berusaha produksi sendiri
mandiri. Jadi semuanya mandiri. Karena memang dari awal pun lihat kita berusaha berkarya dengan apa yang kita punya. Nanti untuk hasilnya kita serahkan kembali ke publik. Lu mau nanya apa, Pak? Alhamdulillah masih bisa kasih kesempatan buat bertanya. Untuk band Random, semangat selalu, semua bergerak dan full length album dari season Lawan Batas. My God fucking good. Pertanyaan aku sih simpel sih. Past tense and confidence. Di matematika dulu ya. Untuk beda itu. Aku dulu ya. Dari musik, dari feel, dari persaudaraan dan dari semua saudara, tahulah Random. Satu aja sih, mau kemana Random? Kemana emang diajak tuh? Lah ya, simple, past tense and confidence. Mau kemana Random? Jawab Bang Icang aja. Enggak lah. Oh, enggak. One by one, boy. Oh, satu-satu semua. Beda-beda ya. Satu kepala pasti beda ya. Oke. Iya. Random mau kemana, Bri Haji? Kalau Random sih, Random terus berjalan dan terus berkarya itu aja. Masalah tujuannya nanti sampai di mana, kita akan terus berjalan dan terus berkarya. Kalau gue sendiri pribadi, kita mau coba buat karya selanjutnya. Next album. Untuk next album. Mudah untuk arahnya kemana nanti tergantung publik. Oke. Itu aja. Siap. Bang Cipoy, Bang Icang belakangan. Bang Cipoy, dilengkap dulu. Karena lebih dalam kalau Bang Icang. Pendek mah nggak ngerti. Ijum ini salah satu saudara kita yang paling support sama Random. Kapanpun ada event, ada gigs, Ijum and the gang selalu datang buat ngasih support buat Random. Respect buat brother Ijum. Semoga sehat selalu. Dan kalau ditanya, jangan nangis. Why? pertanyaan lu simpel tapi dalam soalnya gue bingung. Random mau kemana? Iya. Rimbat kayaknya. Ya. Selama gue masih sehat, tangan gue masih bisa ngepick gitar, bass, selama itu gue akan berkarya. Itu. Amin. Love you boy. Sekarang Bang Icang ya. Bang Jum ya. Pendek. Bang Icang. No Ijum, no party. Bang Icang, Random mau kemana Bang Icang? Kacau juga sih Ijum nih. Besok rumah gua nggak gua bungain loh. Kagak, gua pertama buat Ijum sama temen-temen semuanya. Jangan berkata-kata gitu namanya ini. Support banget sampai 27 tahun ini. Kapan pemain dia ada itu. Iya. Tadi pertanyaan Ijum mau kemana? Diri. Yang please. Gua kalau tinggi jadi model kok. Cintaku. Give me a fucking high heel, boy. Thank you. Aku nggak mau berdiri ya. Please. Enggak. Random mau kemana Random? Ke disco. Aslinya gue tetap berkarya, tapi gue tetap nggak lupain persaudaraan sampai detik ini. Semua saudara. Itu sih. Alright. Ya, tetap sehat, tetap silaturahmi terjaga. Cium kening. Oh, di bosan satu.
seremonial ke IKN ya. Kami bersama.